Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetiakawanan sosial. Jumpa lagi di channel Bersatu Kata bersama saya Satukan Karangtaruna. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita jumpa lagi dalam channel Bersatu Kata, yaitu bersama saya Satukan Karangtaruna. Channel cerdas, channel yang terminas, channel yang menyuarakan, channel yang mencerdaskan. Mari sama-sama kita belajar tentang Karang Taruna secara utuh. Karang Taruna yang kita cintai harus kita pahami betul bagaimana menjalankannya, bagaimana Karang Taruna dibentuk. Dan kita sudah pernah belajar tentang sejarah bagaimana membentuk Karang Taruna, bagaimana sejarah pertama kali Karang Taruna dibentuk. Oke, kalau kita pernah belajar sejarah bagaimana Karang Taruna dibentuk, maka kita sekarang hari ini belajar memahami bagaimana cara membentuk Karang Taruna. Karang Taruna umumnya dibentuk pertama kali kepengurusan dalam satu forum pengambilan keputusan tertinggi. Oke, sebelum ke arah itu saya ingin sampaikan bahwa teman-teman, Karang Taruna itu kedudukannya di desa atau kelurahan. Kita semua tahu itu. Semua aturan yang mengatur tentang Karang Taruna, Permensos, ADART itu sudah menetapkan bahwa kedudukan Karang Taruna ada di desa dan kelurahan. Kenapa? Karena di desa dan kelurahan itulah tempat untuk Karang Taruna berkarya, langsung mengabdi, melayani masyarakat. Jadi jangan lupa bahwa kalau bicara kedudukan Karang Taruna ada di kelurahan, maka ada beberapa indikator yang harus dilihat. Kenapa Karang Taruna berkedudukan di kelurahan? Pertama, indikator sejarah. Tentu bahwa pertama kali Karang Taruna dibentuk itu di tingkat kelurahan di Jakarta, bukan di tingkat Manado. Bahkan ketika Karang Taruna dibentuk pertama kali di tingkat kelurahan tahun 60, belum ada pembentukan Karang Taruna di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, kota, provinsi, bahkan nasional belum ada. Dari kenapa kedudukan Karang Taruna ada di desa dan kelurahan adalah soal keanggotaan. Di Peraturan Menteri Sosial dan ADART menyebutkan bahwa keanggotaan Karang Taruna itu usia 13 sampai 45 tahun. Nah, di mana mereka berada? Di desa dan kelurahan. Jadi yang memiliki anggota Karang Taruna di usia 13-45 tahun adalah desa. Nah, kecamatan sampai terus nasional tidak memiliki anggota Karang Taruna. Karena jelas disebutkan keberadaan anggota Karang Taruna yang sel pasif, keanggotaan otomatis yang usia 13-45 tahun itu adalah di desa dan kelurahan. Nah, sifat keanggotaannya terbuka. Disebut terbuka artinya tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang latar belakang pekerjaan, tidak memandang latar belakang pendidikan, bahkan tidak memandang latar belakang pandangan atau pendirian politik, tidak memandang status sosial ekonomi. Usia 13-45 tahun itu adalah anggota Karang Taruna. Kenapa mereka disebut anggota Karang Taruna atau istilah lainnya warga Karang Taruna? Karena di usia 13-45 tahun itulah Karang Taruna menjalankan programnya dengan sasaran anak muda, generasi muda di usia 13-45 tahun. Sehingga keanggotaan Karang Taruna ini juga merupakan usia 13-45 tahun ini juga merupakan sasaran program Karang Taruna. Jadi dipahaminya dan sasaran program Karang Taruna tentu yang ada di akar rumput, di bawah, di desa, di kelurahan, seperti itu. Karena banyak sekali permasalahan-permasalahan anak muda, permasalahan generasi muda di desa dan kelurahan.
Nah, itu indikator kedua. Nah, lalu indikator ketiga, selain tadi soal sejarah, soal keanggotaan, indikator ketiga yang perlu dipahami adalah bahwa Karang Taruna desa kelurahan itu adalah implementing agency. Mereka lah yang eksekusi, melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kenapa? Karena pelayanan langsung ke masyarakat kalau di tingkat desa kelurahan tentu akan dianggap lebih cepat nyampe, ya, lebih terjangkau kepada masyarakat, lebih tepat sasaran. Nah, itu yang kemudian kenapa kita meletakkan posisi atau kedudukan Karang Taruna di desa dan kelurahan. Nah, harus dipahami juga yang di indikator keempat nih yang penting juga adalah bahwa posisi Karang Taruna itu selalu mengikuti alur birokrasi atau pemerintahan. Sehingga hari ini kita paham bahwa pemerintahan terkecil di Indonesia ini adalah di desa kelurahan. Kenapa? Karena Karang Taruna adalah mitra pemerintah. Sejak awal dibentuk, Karang Taruna memang memposisikan diri menjadi mitra kerja pemerintah, menjadi ujung tombak dalam pembangunan, khususnya di bidang kesejahteraan sosial. Sehingga kalau dia menjadi ujung tombak dan menjadi mitra strategis pemerintah, harus mengikuti alur dari struktur pemerintah. Pemerintahan terkecil di Indonesia itu yaitu ada di desa dan kelurahan. Nah, sehingga kedudukan Karang Taruna itu ada di desa dan kelurahan. Nah, mengingat kedudukannya ada di desa dan kelurahan dan keanggotaannya juga ada di desa dan kelurahan, tentu kedaulatan Karang Taruna sesungguhnya ada di situ, ada di desa dan kelurahan. Nah, secara politis, secara demokrasi, kedaulatan ini menjadi penting bagi bagaimana Karang Taruna menjalankan ranah pelayanannya, organisasinya, kegiatannya, dan lain sebagainya. Karena dia akan langsung berhadapan dengan masyarakat yang akan diberdayakan, langsung berhadapan dengan generasi muda yang akan dipecahkan permasalahan-permasalahannya. Nah, ini harus dipahami. Karena itulah dalam proses pembentukan Karang Taruna, kepengurusan Karang Taruna, memilih pemimpin Karang Taruna, maka di desa dan kelurahan berbeda dengan apa yang terjadi, apa yang dilakukan secara aturan, kemudian secara demokrasi di tingkat kecamatan sampai tingkat nasional. Kita menyebut di tingkat desa kelurahan namanya adalah forumnya yang kita buat untuk melakukan pembentukan Karang Taruna adalah Musyawarah Warga Karang Taruna. Kenapa? Karena warganya yang jadi anggota Karang Taruna itu ada di desa dan kelurahan. Sehingga kita menyebutnya Musyawarah Warga Karang Taruna. Warga Karang Taruna lah yang bermusyawarah. Begitu di desa kelurahan untuk menentukan siapa ketua, pemimpin mereka untuk menentukan kepengurusannya bagaimana. Nah, seperti itu. Sehingga dengan postur kepengurusan yang sudah ditentukan oleh Musyawarah Warga Karang Taruna MWKT, maka tentu ini menjadi dasar bagi bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Karang Taruna kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Nah, teman-teman sekalian, nah kita akan bicara soal MWKT, Musyawarah Warga Karang Taruna. MWKT itu hanya ada di desa kelurahan. Nah, inilah demokrasi ala Karang Taruna di desa kelurahan di akar rumput. Kita menyebutnya MWKT atau Musyawarah Warga. Jadi yang bermusyawarah adalah warga atau anggota Karang Taruna. Tadi saya di awal sudah menyebutkan yang jadi anggota Karang Taruna itu 13-45 tahun dan itu adanya di kelurahan desa. Sehingga di level berikutnya, tingkatan berikutnya kecamatan sampai nasional tidak ada anggota Karang Taruna, yang ada pengurus saja. Pengurus. Nah, saudara-saudara, teman-teman seperjuangan, ya, para Yoda yang luar biasa di manapun Anda berada, mari kita lihat apa yang membedakan MWKT dengan Temu Karya Karang Taruna. Kalau di tingkat kecamatan, kita menyebutnya kecamatan ke atas menyebut Temu Karya Karang Taruna. Nanti Temu Karya Karang Taruna akan kita bahas tersendiri lagi. Tapi kita sekarang coba kupas apa yang disebut MWKT atau Musyawarah Warga Karang Taruna. Ada yang menyebut isu terakhir nih yang di WA Group Karang Taruna yang saya dapat informasi
Musyawarah warga Karang Taruna itu ada di eh, aturannya, ketentuannya ada di ADART di pasal 33, ya, pasal 33 bab 8 bentuk-bentuk forum pertemuan, pasal 33 tentang musyawarah warga Karang Taruna. Di situ disebutkan musyawarah warga Karang Taruna adalah forum pengambilan keputusan tertinggi warga Karang Taruna di desa kelurahan yang disebut MWKT. Nah, MWKT diselenggarakan setiap 5 tahun sekali sesuai dengan masa bakti kepengurusan Karang Taruna desa kelurahan. Kemudian disebutkan MWKT dihadiri oleh seluruh warga Karang Taruna di desa kelurahan yang bersangkutan, yakni seluruh remaja pemuda yang berusia 17 tahun atau sudah menikah hingga usia 45 tahun sebagai peserta, ditambah pengurus Karang Taruna kecamatan yang bersangkutan sebagai peninjau. Nah, saudara-saudara sekalian, sudah sangat jelas ini yang membedakan MWKT dengan Temu Karya Karang Taruna atau TKKT. Kalau MWKT itu bisa dilaksanakan secara langsung, seperti pemilihan kepala desa. Nah, hal itu bisa dimungkinkan, dan itu tergantung dari kemampuan dari Karang Taruna desa itu sendiri. Karena tentu kalau kita melakukannya secara langsung, tentu harus ada persiapan-persiapan teknis sebelumnya. Misalnya bagaimana mendata yang usia 17 tahun sampai 45 tahun sebagai warga Karang Taruna yang punya hak pilih. Nah, ini kan butuh waktu juga dan sangat bervariasi jumlahnya. Nah, kalau di sebuah desa itu umurnya yang berumur 17 sampai 45 tahun atau sudah menikah misalnya, dibandingkan populasi yang dari satu desa kelurahan itu misalnya ada 5.000, bisa jadi setengahnya itu adalah di umur 17 sampai 45 tahun. Karena itu usia-usia produktif ya, itu usia Karang Taruna. Nah, itulah yang didata di usia 17 atau yang sudah menikah sampai 45 tahun. Nah, kemudian mereka akan didata menjadi pemilih dalam MWKT sebagai warga atau anggota Karang Taruna yang memiliki hak pilih. Nah, kemudian setelah pendataan tentu harus ditetapkan bahwa mereka menjadi pemilih. Seperti layaknya kalau kita mau ada pilkada atau pemilu, ya, ada pendataan segala macam. Lalu panitia tentu menyiapkan hal-hal teknis berikutnya selain pendataan, daftaran bakal calon ketua. Kemudian juga ada secara teknis dibentuklah panitia penyelenggara. Mungkin di satu lokasi saja, satu TPS begitu, kemudian dipersiapkan bilik suara, kotak suara, dan lain sebagainya. Seperti itu, layaknya pemilihan kepala desa bisa dilakukan. Nah, kenapa ini dimungkinkan? Karena kita menghormati hak anggota Karang Taruna yang ada di desa dan kelurahan, sehingga dibukalah aturan, dibukalah peluang bahwa pemilihan ketua Karang Taruna desa kelurahan itu bisa dilakukan secara langsung. Bisa dilakukan secara langsung. Apa artinya? Artinya, teman-teman, kalau misalnya ternyata di satu desa kelurahan tidak bisa, karena alasan-alasan teknis, alasan-alasan pembiayaan, dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Tidak dilakukan secara langsung pun, seperti pemilihan kepala desa, tidak ada masalah. Jadi bisa dilakukan dengan sistem keterwakilan. Nah, dengan sistem keterwakilan. Dengan sistem keterwakilan ini, mau dengan pemilihan berkaca pada pemilihan secara langsung, walaupun dengan terus tidak bisa dilakukan, kemudian bisa dilakukan dengan sistem keterwakilan. Tetap prinsip utamanya adalah MWKT itu menganut prinsip demokrasinya one man, one vote. Jadi satu orang, satu hak suara. Nah, kalau pemilihan secara langsung melibatkan semua anggota Karang Taruna yang memenuhi syarat usia 17 atau sudah menikah sampai 45 tahun, ya mereka semua punya hak suara. Tapi kalau misalnya kita menggunakan sistem keterwakilan, itu artinya kita memberikan kesempatan, sistem keterwakilannya seperti apa? Satu, yang bisa mewakili itu adalah mereka yang berangkat dari unsur
kewilayahan yaitu RW. Nah, unsur RW kewilayahan. Di satu desa, satu kelurahan misalnya ada 10 RW, maka ditetapkanlah jumlahnya, misalnya setiap RW jumlahnya berapa. Nah, kalau misalnya setiap RW jumlahnya misalnya 10 orang, maka 10-10-nya itu punya hak suara. Nah, ini kan beda dengan Temu Karya Karang Taruna, di mana misalnya kalau di tingkat kecamatan ada 7 desa, maka masing-masing desa itu diwakili oleh kepengurusan Karang Taruna desanya untuk hadir di Temu Karya Karang Taruna kecamatan. Yang hadir mewakili desa itu jumlahnya berapapun, tetap hak suaranya satu, karena prinsipnya sistem demokrasinya one delegation, one vote. Nah, kalau ini kan musyawarah warga, berarti warga yang punya hak menjadi peserta. Maka prinsipnya demokrasinya one man, one vote. Nah, kembali ke MBKT dengan sistem keterwakilan tadi, itu akan ditentukan proporsinya berdasarkan jumlah RW di wilayah desa tersebut, wilayah kelurahan tersebut. Tapi perwakilannya bukan hanya dari unsur kewilayahan, harus juga diundang dari unsur-unsur lain di luar unsur kewilayahan, misalnya unsur komunitas anak muda. Misalnya apa? Misalnya remaja masjid. Bila tidak memungkinkan untuk melaksanakan MBKT secara langsung seperti yang bilang kepala desa, maka kita menggunakan sistem keterwakilan. Artinya bahwa jangan sampai juga MBKT itu menjadi beban sendiri buat pengurus Karang Taruna desa kelurahan, yang akhirnya karena beban untuk melaksanakan pemilihan secara langsung, dan itu ada beban anggaran, beban teknis dan semuanya, ini tidak pernah dilaksanakan MBKT. Padahal MBKT itu sebagai sebuah forum pengambilan keputusan tertinggi itu dengan secara reguler 5 tahun sekali harus dilaksanakan untuk memilih ketua dan membentuk pengurus, maka tidak mungkin tidak dilaksanakan, harus dilaksanakan. Artinya ada format serendah-rendahnya, sesimpel-simpelnya untuk melaksanakan MBKT dengan sistem keterwakilan. Tadi saya sampaikan kalau sistem unsur keterwakilan wilayah, misalnya juga RW, karena juga mungkin kalau menghadirkan setiap RW itu misalnya 10 orang, setiap RW juga terlalu mahal, tetap jadi beban, ya dikurangi, tinggal dikurangi saja secara kuantitatif, jumlahnya dikurangi, termasuk sistem keterwakilan organ lain ya, komunitas lain ya yang ada di desa kelurahan tersebut, komunitas muda lainnya yang ada di situ, bisa dikurangi secara jumlah, secara kuantitatif. Nah, prinsipnya keterwakilan dari berbagai unsur kewilayahan, unsur komunitas, unsur organisasi, unsur lembaga, anak muda itu dapat diundang menjadi peserta yang memiliki hak suara. Dan terkait hak suara, sekali lagi saya tegaskan bahwa berapapun jumlah yang diundang dari unsur keterwakilan wilayah, perwakilan wilayah, perwakilan lembaga, komunitas, tetap mereka masing-masing orang memiliki hak suara. Nah, itu yang terpenting sebagai sebuah prinsip, karena yang bermusyawarah adalah warga Karang Taruna, sehingga mereka lah yang punya hak suara, pemilik sahamnya mereka. Itu yang perlu saya jelaskan ya. Nah, ini menjadi pendidikan keporaan yang bagus buat Karang Taruna. Jadi tidak perlu mempertanyakan soal mekanisme MBKT yang dilakukan secara langsung seperti pemilihan kepala desa itu sebagai sebuah yang diatur dalam ADART sebagai sesuatu yang terkesan mengada-ngada atau mubazir. Tidak, kita punya prinsip dasar, kita punya hakikat bahwa tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa Karang Taruna kedudukannya di desa dan kelurahan harus clear itu soal itu. Dan kedudukan Karang Taruna di desa dan kelurahan itu ada 4 hal tadi indikator yang membuat memang Karang Taruna punya kedudukan di situ, sehingga kedaulatan Karang Taruna sesungguhnya ada di desa dan kelurahan ya. Sekali lagi saya flashback, indikator sejarah, kemudian indikator keanggotaan, lalu indikator bahwa pelayanan langsung yang diberikan oleh Karang Taruna adalah di desa dan kelurahan. Kemudian yang berikutnya adalah indikator sebagai mitra kerja, yang dimana Karang Taruna itu secara organisasi mengikuti kewilayahan birokrasi sampai tingkat pemerintahan terkecil, yaitu di desa dan kelurahan. Nah, saudara-saudara para pejuang, tinggal sekarang penerapannya, bagaimana itu bisa diterapkan dengan baik.
Karena bagaimanapun juga, misalnya kalau kita melaksanakan MBKT yang tidak dilakukan dalam proses pemilihan mekanisme secara langsung, apakah ini ada pertanyaan, apakah tetap ada persidangan di dalamnya atau cukup seperti pemilihan kepala desa, lalu nanti dihitung jumlah suara yang masuk segala macam, lalu yang mendapatkan suara terbanyak itu yang menang. Di Karang Taruna memang bedanya, walaupun tetap dengan menggunakan pemilihan secara langsung, pemilihan MBKT seperti pemilihan kepala desa, tetap kita ada mekanisme persidangan yang harus dijalankan dalam MBKT. Nah, mekanisme persidangan ini dilakukan untuk menghadirkan aspek legalitas, sehingga nanti ketika misalnya suara yang diperoleh sudah jelas, sudah pasti, sudah dihitung, itu adalah suara si A yang menang, misalnya si B, si C kalah. Kalau ada 3 calon, maka tentu tetap itu harus diketok palu secara persidangan, disahkan, ada surat keputusan yang dibacakan seperti itu, sehingga tetap harus ada mekanisme persidangan seperti pemilihan dengan tidak langsung, yaitu dengan mekanisme perwakilan seperti itu. Nah, pemilihan mekanisme persidangan juga dimungkinkan nanti ketika pemilihannya dilakukan dalam MBKT dengan sistem perwakilan, memungkinkan terjadinya pemilihan yang menghasilkan sebuah proses yang aklamatif, yaitu tidak ada calon lain kecuali cuma satu calon misalnya yang kemudian maju dan sah memenuhi kriteria, memenuhi persyaratan. Nah, itu yang juga memungkinkan untuk disepakati dilakukan proses aklamasi gitu ya, terhadap satu orang yang hanya satu calon dan memenuhi syarat. Nah, itu yang bisa saya gambarkan terkait dengan MBKT, saudara-saudara semua, sehingga tetap panitia yang dibentuk pertama kali oleh pengurus Karang Taruna Desa Kelurahan juga terdiri dari 2 bagian, satu steering committee, panitia pengarah, lalu ada OC, panitia pelaksana. Sekali lagi saya tegaskan, panitia pengarah atau SC itu lebih pada hal-hal sifatnya substantif, materi persidangan, lalu menetapkan kepesertaan, peserta penuh, peserta peninjau, dan sebagainya, kemudian menetapkan sumber-sumber pembiayaan dan sebagainya. Lalu OC tentu hal-hal yang sifatnya teknis, soal tempat, soal lokasi, waktu, tanggal, kapan, dan sebagainya, kemudian alat-alat yang dibutuhkan dan sebagainya. Itu OC ya, terkait dengan kewenangan masing-masing. Nah, sebaiknya MBKT ini sudah mulai dipersiapkan oleh pengurus Karang Taruna Desa Kelurahan minimal ya paling lambat 3 bulan sebelum masa bakti kepengurusan desa kelurahan habis, sehingga ada waktu yang cukup dalam 3 bulan itu. Ketika 3 bulan pengurus sudah mempersiapkan dan membentuk SC-OC, ada yang waktu yang cukup dari SC dan OC untuk menyiapkan musyawarah warga Karang Taruna tersebut. Apalagi kalau dia dilangsungkannya mekanismenya secara langsung seperti pemilihan kepala desa, itu butuh waktu yang agak panjang sedikit untuk mempersiapkan misalnya penetapan data, ya, pendataan dari pemilih dan lain sebagainya, sampai persiapan teknis dan lain sebagainya. Kan saya sampaikan tadi minimal 3 bulan, artinya 4 bulan sebelumnya, 5 bulan sebelumnya mungkin lebih bagus ya, apalagi kalau kita mau menerapkan pemilihan sistemnya langsung gitu. Sudah banyak sebenarnya, sudah adalah beberapa Karang Taruna Desa Kelurahan yang menerapkan sistem pemilihan secara langsung, ini MBKT dengan pemilihan secara langsung. Ya, saya perlu mendapatkan data lagi, tapi dari beberapa pengakuan teman-teman yang aktif di Karang Taruna Desa Kelurahan, mereka sudah menerapkan itu. Seperti ada di satu desa di Palimanan di Cirebon, Tegal Karang kalau saya tidak salah, itu mereka sudah menerapkan pemilihan atau MBKT dengan pemilihan secara langsung. Ya, memang luar biasa, itu menimbulkan dampak psikologis yang luar biasa bagi citra Karang Taruna, karena ada semarak yang ditimbulkan, kehangatan, kemeriahan demokrasi, kemewahan demokrasi ala Karang Taruna yang ditimbulkan oleh sistem seperti itu. Nah, ini juga mengangkat citra Karang Taruna bahwa ternyata kader-kader Karang Taruna luar biasa gitu. Banyak yang kemudian maju calon, itu menunjukkan banyaknya orang yang maju sebagai calon, itu menunjukkan bahwa kader-kader Karang Taruna
betul-betul terproses dengan baik ya, betul-betul berguna dengan baik. Nah, teman-teman, tapi dengan begitu pun kita perlu melihat ada beberapa dampak ya yang mungkin ini perlu dibenahi. Saya baru-baru ini mendapati kejadian soal pembentukan unit kerja UKKT, unit kerja karantina RW, UKKT RW. Seperti kasus di Jakarta ya. Jadi mereka karena mungkin mendapati forum pengambilan keputusan tertinggi di karantina desa kelurahan itu adalah MWKT, kemudian mereka kemudian membuat memilih ketua dan pengurus UKKT RW pun diselenggarakannya dengan dalam bentuk MWKT. Nah, apakah harus begitu? Tidak. Kenapa? Karena MWKT itu hanya ada di desa dan kelurahan. Sehingga boleh nggak kalau kita melaksanakan MWKT di tingkat RW? Nah, kalau itu jadi pertanyaan, maka jawaban saya adalah ya silakan saja. Tapi harus hafal, harus paham apa yang menjadi prinsip dari pembentukan UKKT, unit kerja karantina. Di Permensos di ADR itu disebutkan kalau karantina membutuhkan kepanjangan tangan, membutuhkan penanganan sampai tingkat ke bawah dan punya keterbatasan untuk menjangkau, maka dibuatlah unit kerja karantina. Ya, kalau dulu bahasanya masih di aturan dapat itu boleh dibuat boleh tidak, tapi hari ini kata dapat dihilangkan, jadi disebutkan karantina membentuk unit kerja karantina RW. Untuk apa? Untuk menjangkau pelayanan sampai tingkat bawah. Nah, bagaimana unit kerja itu bisa cara membentuk unit kerjanya? Nah, prinsip dasarnya, unit kerja itu kewenangan domainnya pengurus karantina desa kelurahan. Sehingga bagaimana pengurus karantina desa kelurahan itu membentuk unit kerja? Ya serahkan mereka. Bisa saja mereka kemudian menunjuk langsung. Misalnya, kalau saya ketua karantina desa, saya perlu membentuk unit kerja di tingkat RW 7. Saya punya pengurus di pengurus karantina desa itu ada orang unsur dari RW 7. UKKT RW itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari karantina desa atau kelurahan. Nah, karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepengurusan karantina desa kelurahan, maka sesungguhnya dia dibentuk oleh karantina desa kelurahan, dia SK-kan oleh karantina desa kelurahan, dilantik oleh karantina desa kelurahan, dan program-program yang dijalankan oleh UKKT RW juga adalah program yang disepakati, yang dirumuskan, disepakati di tingkat desa kelurahan. Nah, itu yang harus menjadi pemahaman bersama. Nah, karena itu tentu para pejuang, para yoda-yoda semua, maka karena dia dibentuk, di SK-kan, dilantik oleh karantina desa atau kelurahan, dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari karantina desa atau kelurahan. Nah, artinya bahwa kalau karantina desa kelurahan merasa atau berdasarkan kajian tidak membutuhkan itu, mereka karantina kelurahan desa juga bisa saja membubarkan UKKT yang dibentuknya, karena yang membentuk adalah mereka. Jadi prinsipnya demikian, domainnya, kewenangannya ada di karantina desa atau kelurahan. Artinya pula bahwa UKKT RW itu tidak bisa bermain sendiri, tidak bisa punya otoritas sendiri, tidak bisa. Nah, itulah yang diatur dalam hukum dasar kita, bahwa karantina desa kelurahan membentuk UKKT RW untuk menjadi kepanjangan tangannya, untuk memberikan pelayanan yang lebih menjangkau kepada masyarakat paling bawah. Nah, berdasarkan pemahaman seperti itu, maka mari sama-sama kita benahin UKKT atau karantina RW yang sudah terbentuk selama ini, kembalikan ke karantina kelurahan, karantina desanya, terutama terkait legalitasnya, gitu ya. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, kita sudah berada di ujung. Ya, tadi sudah saya sampaikan penjelasan tentang musyawarah warga Karang Taruna. Ya, kemudian sampai bagaimana pembentukan UKKT. UKKT sendiri struktur sekurang-kurangnya, sederhana-sederhananya terdiri dari koordinator atau ketua, sekretaris, lalu anggota. Apakah boleh kemudian UKKT membentuk struktur yang lebih kaya? Misalnya ada seksi-seksi dan lain sebagainya?
Tidak ada larangan untuk itu, tapi tetap harus mengacu pada kebutuhannya. Kalau memang sesuai dengan kebutuhan, silahkan UKKT juga membentuk struktur yang lebih lengkap. Misalnya ada seksi-seksi, ada bendahara, tapi struktur sekurang-kurangnya paling rendah, paling sederhana adalah koordinator atau ketua, sekretaris, dan anggota. Anggota jumlahnya berapa, silakan saja. Lalu ada pembagian kerja di anggota itu, silakan saja diatur. Nah, pembentukan UKKT juga menjadi fokus dari program-program Karang Taruna Desa Kelurahan di RW yang bersangkutan. Misalnya, Karang Taruna Desa Kelurahan ingin fokus untuk kegiatan olahraga di RW tertentu. Nah, lalu misi dari pembentukan UKKT itu untuk menjalankan program yang difokuskan oleh pengurus Karang Taruna Desa Kelurahan. Atau fokusnya pada kegiatan ekonomi, ya silahkan. Jadi itulah, bukan berarti setiap sebuah RW dengan UKKT-nya hanya menjalankan satu program, silakan, tidak lebih dari satu pun tidak masalah. Tapi pembentukan UKKT itu diharapkan menjadi fokus dari pelaksanaan program oleh Karang Taruna Desa Kelurahan. Nah, baik saudara-saudara, banyak hal sebenarnya yang harus kita pahami terkait dengan MWKT, terkait dengan pembentukan UKKT juga. Dan MWKT sendiri itu menjadi sebuah sarana, sebuah wahana, forum untuk membentuk kepengurusan Karang Taruna Desa dan Kelurahan. Jadi kalau tadi kita sudah sebelum-sebelumnya kita sudah memahami tentang bagaimana Karang Taruna dibentuk awalnya dalam sebuah proses sejarah, nah kemudian kita barusan memahami tentang bagaimana membentuk Karang Taruna melalui forum pengambilan keputusan tertinggi di desa dan kelurahan. Tentu Karang Taruna Desa dan Kelurahan. Besok kita akan belajar dalam sesi berikutnya, kita akan mencoba memahami tentang TKKT atau Temu Karya Karang Taruna. Kalau tadi kita sudah mengulas MWKT, maka kemudian nanti kelak kita akan belajar tentang TKKT atau Temu Karya Karang Taruna. Untuk itu kami mengundang teman-teman untuk selalu mengikuti channel ini. Jangan lupa like and subscribe. Kemudian jangan lupa juga hubungi kami di nomor yang nanti akan kami sampaikan, di nomor berikut ini, dan kami bersedia memberikan jasa terkait dengan yang dibutuhkan oleh teman-teman. Terima kasih. Salam Aditya Khaira Mahatwaida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.